Hari ini sebanyak 1,8 juta vaksin Sinovac tiba di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menyusun pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ke masyarakat per Januari tahun depan. Dan saat ini kita ikuti pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Baik pemirsa, kita masih menanti pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang saat ini memang sudah ada di tempat bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ya pemirsa, sambil menunggu keterangan dari Menteri Luar Negeri, kami juga mau menginformasikan kembali bahwa Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama produsen vaksin yang telah teruji. Sekarang kita ikuti pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Telah tiba 1,8 juta vaksin Sinovac di Indonesia. Untuk selanjutnya, vaksin ini akan dikirim ke Bio Farma Bandung untuk penyimpanan sesuai dengan protokol penyimpanan vaksin secara aman sesuai dengan standar WHO. Ini merupakan pengiriman batch kedua setelah pengiriman batch pertama sebesar 1,2 juta dosis pada tanggal 6 Desember 2020. Dengan ketibaan ini, maka telah terdapat 3 juta vaksin jadi Sinovac yang berada di Indonesia. Dalam waktu dekat, diharapkan 15 juta dosis bulk vaksin dari Sinovac yang kemudian akan dimanufaktur oleh Bio Farma akan juga tiba di Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari sejak awal, kita juga terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai dari berbagai sumber lain. Kemarin, Indonesia telah menandatangani komitmen suplai dari Novavax dengan menggunakan platform protein subunit rekombinan yang berasal dari Amerika Serikat sebesar 50 juta dosis. Kemudian dengan AstraZeneca, dengan menggunakan platform viral vector, berasal dari Inggris juga sebesar 50 juta. Secara paralel, pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan Pfizer yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Teman-teman media yang saya hormati, kemarin kita menerima kabar bahwa Emergency Use Authorization atau EUA untuk AstraZeneca telah diberikan oleh Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency atau MHRA Inggris. Ini tentunya merupakan kabar yang baik untuk kita semua karena MHRA merupakan salah satu dari 6 stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme reliance dengan BPOM. Melalui mekanisme reliance ini, proses penerbitan Emergency Use Authorization atas vaksin AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil Emergency Use Authorization di Inggris ini dapat dijadikan basis dan review dikeluarkannya Emergency Use Authorization di Indonesia.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala BPOM kemarin, upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait, baik di Indonesia maupun di luar negeri, terus dilakukan untuk mempercepat proses emergency use authorization. Tentunya proses ini tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai tambahan informasi dari apa yang saya sampaikan kemarin di Bandung mengenai pengamanan vaksin dari track multilateral, sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengirimkan 2 dokumen aplikasi, yaitu vaksin request dan technical assistance form kepada COVAX pada November dan Desember. Selanjutnya, melalui diplomasi, kita juga akan terus mengawal submisi dokumen lainnya, yaitu vaksin request form part B mengenai indemnifikasi yang menurut rencana akan kita serahkan pada 8 Januari 2021, dan juga cold chain equipment atau CCE support request terkait dengan kapasitas teknis penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal pertama tahun 2021. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta pihak-pihak lain akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari track multilateral ini. Demikian rekan-rekan media yang saya hormati, apa yang dapat saya sampaikan. Selamat Tahun Baru 2021, tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Semoga Allah melindungi kita, melindungi bangsa Indonesia. Terima kasih. Rekan-rekan media yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Presiden menugaskan kami di pemerintahan untuk selama liburan tahun baru ini untuk terus bekerja keras memastikan bahwa program vaksinasi nasional bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, melayani seluruh masyarakat. Sejak Bapak Presiden memutuskan di rapat kabinet terbatas di hari Senin, kami langsung tidak ada hentinya terus bekerja. Pemerintah terus bekerja, tidak kenal siang dan malam, hari libur maupun hari kerja. Hari Selasa kami menyampaikan rencana tersebut ke publik. Hari Rabu kemarin, Bio Farma sudah menandatangani perjanjian pemesanan 50 juta vaksin dari AstraZeneca dan juga dari Novavax. Keduanya berasal dari Inggris dan juga berasal dari Amerika. Dan hari ini kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi ya bagi para tenaga kesehatan kita. Yang saya ingin titip pesan ke teman-teman sekalian, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk kita menyelesaikan program vaksinasi ini. Untuk itu, teman-teman, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan.
dengan berjalannya program vaksinasi ini, kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa diikuti, bisa dikerjasamakan, bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri. Saya percaya bahwa bersama kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Bu? Baik itu tadi pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sudah ada 3 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan berkoordinasi untuk distribusi vaksin di Indonesia. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa vaksinasi COVID-19 ini akan dijalankan sebaik-baiknya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah juga telah berkoordinasi akan mendatangkan vaksinasi asal Inggris. Dan pemerintah akan mendistribusikannya ke seluruh Indonesia, tentunya di 34 provinsi. Namun pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, bisa kita lihat sampai sekarang vaksin Sinovac masih diturunkan dari pesawat dan dibawa dengan kontainer masuk menuju hanggar di Bandara Soekarno-Hatta. Proses ini masih terus berjalan.